Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung sudut terkecil dari jarum jam yang menunjukkan pukul tertentu. Ya, di sini ada dua soal. Yang pertama 0400 dan yang kedua 0220. Ya, kalau untuk mengerjakan soal pertama mungkin mudah ya. Kita contoh jawabnya misalkan di sini. Yang pertama adalah 0400. Ya, kita tahu sama-sama kalau misalkan jarak antara satu angka dengan angka yang lain pada jarum jam analog ya, jarum jam biasa tuh ya, yang bukan yang digital itu ya. Nah, itu jaraknya antara angka 1 dengan angka yang berdekatan sebelahnya adalah 30 derajat. Contoh, jarak antara angka 1 dan angka 2 30 derajat, angka 2 dan angka 3 30 derajat, dan seterusnya. Berarti, jika ingin mencari sudut terkecil dari jarum jam yang pukulnya pas seperti ini, 0400, 0500, dan seterusnya, maka mudah sekali. Tinggal dikalikan dengan 30. Jadi jamnya jam berapa? Jam 4, berarti 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat. Nah, ini simbol derajat ya, bukannya 0. Lalu bagaimana mencari sudut terkecil dari jarum jam yang pukulnya tidak tepat seperti yang ada di soal nomor 2. Terus di sini nomor 2, 0220. Maka caranya seperti ini. Di jam analog itu ada sebenarnya ada 3 jarum jam, cuma kita anggapnya 2 aja. Yang kita hitung adalah, yang kita anggap adalah 2 aja, yaitu jarum yang menunjukkan jam atau jarum pendek dan jarum yang menunjukkan menit atau jarum panjang ya. Nah, kita bagi 2. Jadi sudut jam sama sudut menit ya. Jam berarti yang pendek jarumnya, sudut menit berarti yang panjang ya. Nah, berarti kita coba di sini kita bagi 2 ya. Sudut jam atau saya singkat SJ, kita tinggal seperti ini. Ini 220, berarti 2-nya dikali 30 ya. Ini saya kurung karena artinya harus dikerjakan dulu. Lalu ditambah, nah 20-nya ini di per 60. Kenapa di per 60? Karena 1 jam ada 60 menit ya, dikali dengan 30. Kenapa dikali 30? Karena derajatnya antara satu angka dengan angka berdekatan di sampingnya itu 30 derajat ya. Sehingga di sini sama dengan, ini sudut jam sama dengan 60 ditambah, nah ini bisa dicoret-coret ya. Ini 1, ini 3, berarti 30 bagi 3, 10. Sehingga SJ sama dengan 70. Oh iya, biasakan dalam mengerjakan soal matematika ini rapih, tersusun ke bawah sistematis supaya kita tahu salahnya di mana. Jadi kalau pada saat nanti salah, kita tinggal lihat, gurunya juga lebih mudah dalam mengoreksi salahnya di mana. Nah, lanjutkan ya. Ini sudut jamnya sudah dapat. Kemudian ini kita simpan ya, kita simpan. Boleh dilingkari atau diapain terserah. Lalu kemudian kita cari yang kedua, sudut menit SM. Ya, saya singkat SM. Ini kita kasih tahu gini ya, biar tanda ya. SM, sudut menit. Gimana cara mencari sudut menit? Mudah sekali. Menitnya ini ya 20 dikali 6. Kenapa dikali 6? 6 ini apa? 6 ini adalah besar sudut untuk 1 menit ya. Kalau misalkan dari angka 1 ke angka sampingnya kan itu hitungannya 5 menit ya. Nah, 5 menit itu 30 detik 30 derajat, 30 derajat. Berarti kalau 1 menit itu berarti 5 derajat, 6 derajat ya. 30 dibagi 5 sama dengan 6 derajat. Sehingga 20 kali 6 sama dengan, SM nya sama dengan 120 ya, 120.
Nah, lalu bagaimana sudut terkecilnya? Berarti sudut terkecilnya di sini SK sama dengan 120 ya, yang besar dikurang yang kecil. Ya, atau sudut jam dikurang sudut menit sebenarnya rumusnya sih, cuman kan dia nanti jadi minus ya. Nah, karena jadi minus berarti ya sama aja ya. Jadi minusnya nggak di bawah ya, dibalik ya, sama aja ya. Ini 120 dikurang 70 tuh. Kalau misalnya kita mau ikutan rumusnya berarti sudut jam dikurang sudut menit. Ya, jadi 70 dikurang 120. Sehingga SK-nya sama dengan, harusnya di sini min 50 ya. Tapi min 50, 50-nya minnya tidak usah dianggap. Jadi ya anggap saja hasilnya 50 derajat. Ya, demikian cara mencari atau menghitung sudut terkecil yang dibentuk suatu jarum jam menunjukkan pukul tertentu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.